Jabatan kepala daerah kerap menjadi incaran banyak orang. Hal ini terlihat dari persaingan sengit saat pemilihan kepala daerah untuk bisa menjadi orang nomor satu di daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 menyebutkan, kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota yang dipimpin oleh gubernur, bupati atau wali kota. Dilanjutkan Pasal 63. Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang dipimpin oleh wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota. Sudah menjadi rahasia umum, dibutuhkan modal yang besar untuk menjadi kepala daerah. Dengan modal besar yang dikeluarkan, tak heran publik menduga jika kepala daerah kerap melakukan kecurangan, sehingga banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi. Masih ingatkah kasus korupsi yang menjerat Gubernur Kepri periode 2016-2021, Nurdin Basirun? Nurdin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi izin reklamasi pada 2019. Kala itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepadanya. Ia pun bebas pada Agustus 2022. Citra kepala daerah kerap digambarkan publik sebagai sosok bergelimangan harta, fasilitas mewah, pengawalan ketat, dan hidup serba enak. Baru-baru ini ramai di media sosial, Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mundur dari jabatannya. Ia mengaku tak sanggup mengemban amanah rakyat dan menunaikan janji kampanye. Luki mengaku beragam fasilitas mewah ia dapatkan selama menjadi wakil bupati. Misalnya saja uang makan minum 100 juta rupiah per bulan, kendaraan dinas 700 juta rupiah, serta take home pay sebesar 200 juta rupiah per bulan. Wakil Bupati Indramayu telah gagal dalam mengemban amanah masyarakat yang memberikan amanah kepada waktu itu pasangan Nina Luki, sekarang menjadi bupati wakil bupati. Lalu saya merasa bahwa saya secara pribadi merasa telah gagal dalam mengemban amanah, sehingga saya mengundurkan diri. Amanahnya apa? Amanah yang jelas adalah menurut saya tidak bisa menjalankan visi misi yang pernah dijanjikan ketika pada saat kampanye. Sekedar informasi saja ini, bayangkan saja, untuk uang makan minum saja seorang wakil bupati itu sampai lebih dari 100 juta per bulan, di luar gaji, anggaran untuk fasilitas nanti lagi. Jadi untuk anggaran makan minum saja itu lebih dari 100 juta per bulan. Padahal sudah dapat tunjangan, sudah dapat sudah dapat tunjangan kendaraan, sudah dapat listrik aja gratis, semuanya. Take home pay itu bisa sampai lebih dari 200 juta per bulan. Yang bayar itu siapa? Yang bayar itu masyarakat, yang tangannya kasar. Yang tangannya kasar, yang mereka harus kerja, orang-orang yang mohon maaf ya di bawah garis kemiskinan, mereka bayar untuk orang ini beratus-ratus juta per bulan, dapat fasilitas rumah dinas yang besar, AC-nya banyak, gratis, nggak bayar apa-apa lagi, mobilnya mewah. Satu mobil yang saya pakai itu harga sampai 700 juta, dapat 3 mobil. Lalu kalau tidak tercapai tujuan yang dijanjikan, saya orang yang sangat durhaka kalau saya tidak mundur. Kami pun menemui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepri, Feni Metaria Detiawati, untuk mengetahui besaran gaji dan tunjangan, serta fasilitas kepala daerah. Ia mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Pasal 4 menyebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Jadi kalau berbicara terkait gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada dasarnya sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam hal ini pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan juga tunjangan lainnya. Feni menambahkan, besaran gaji kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, di mana kepala daerah provinsi mendapatkan gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan, sedangkan wakil kepala daerah provinsi mendapatkan gaji pokok sebesar 2.400.000 rupiah per bulan. Nah, terkait dengan besaran gaji kepala daerah itu juga sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir Nomor 16 Tahun 93 tentang keuangan administratif kepala daerah, wakil kepala daerah, bekas kepala daerah, bekas wakil kepala daerah, serta janda atau dudanya itu sudah diatur. Nah, untuk besaran gaji pokok kepala daerah provinsi itu sebesar 3 juta per bulan. Sedangkan untuk besaran gaji pokok wakil kepala daerah provinsi itu 2.400.000 per bulan. Selain itu, sesuai keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, kepala daerah provinsi mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp5.400.000 per bulan. Dengan besaran untuk tunjangan juga diatur di dalam keputusan Presiden. Kita mengacu pada keputusan Presiden Nomor 68, baik besaran terhadap tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian ada juga tunjangan lainnya. Nah, tunjangan lainnya ini terdiri dari tunjangan istri atau suami sekitar 10% dari gaji pokok. Kemudian ada tunjangan anak itu 2% dari gaji pokok, maksimal itu 2. Kemudian ada tunjangan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan juga tunjangan beras. Begitu untuk terkait dengan gaji dan tunjangan. Bisa dijabarkan barangkali kepada kami, Bu, terkait dengan besaran tunjangan sesuai dengan Kepres tadi, kemudian juga besaran tunjangan lainnya tadi yang Anda sebutkan. Baik, jadi di luar itu kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mendapatkan fasilitas. Jadi yang dimaksud di sini adalah tambahan dari untuk fasilitas. Fasilitas, jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mendapatkan fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, beserta dengan pemeliharaan atau kebutuhan lain terkait inventarisasi atau kebutuhan terkait rumah dinas maupun kendaraan dinas, termasuk juga jaminan kesehatan untuk kepala daerah, wakil kepala daerah, serta keluarganya. Kemudian situ juga ada biaya penunjang operasional beliau kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, untuk biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah di sini dihitung berdasarkan PAD, besaran PAD. Jadi ada klasifikasi yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut besarannya. Nah, untuk 500 miliar ke atas itu maksimal untuk belanja biaya penunjang operasionalnya itu 1,25 miliar atau 0,15% dari PAD. Itu yang diperoleh untuk biaya penunjang operasional. Sehingga total bersih yang diterima oleh seorang gubernur Kepri yakni sebesar Rp8.533.000 per bulan, dan wakil gubernur Kepri yakni sebesar Rp6.300.000 per bulan. Tadi kalau kita lihat gajinya, gaji pokok itu kan ada 3 juta. Ya. Kemudian untuk tunjangan jabatan 5.400.000. Terus ada jaminan kesehatan, jaminan itu yang 10%, 2% dari semuanya. Bruto itu sekitar 9.023.500. Itu sekitar itu untuk bruto. Kemudian bersihnya setelah dipotong ada pemotongan pajak penghasilan
JKK, JKN, kemudian BPJS dan iuran wajib pokok lainnya dengan 1% dan 8%, maka bersih itu sekitar 8.500.000 untuk 8.500.000 untuk gubernur ya Bu ya. Gubernur. Bagaimana dengan wakil gubernur Bu? Wakil gubernur sekitar 6 juta sekian. Itu sudah ada perhitungan. Oke. Sekitar 6 juta itu bersihnya. Sementara, gaji dan tunjangan untuk kepala daerah di tingkat kabupaten kota menggunakan peraturan yang sama, yakni PP nomor 59 tahun 2000 dan Kepres nomor 68 tahun 2001. Sekretaris BPKAD Tanjung Pinang, Nofirman Syahputra mengatakan, besaran gaji pokok wali kota sebesar Rp2.100.000 per bulan, sementara wakil wali kota menerima Rp1.800.000 per bulan. Nah, pada PP 59 tahun 2000 itu ditegaskan pada pasal 4, Pak. Pasal 4 ayat 1 huruf C ya, dan D bahwa besar gaji pokok bagi kepala daerah kabupaten kota adalah Rp2.100.000 sebulan. Sedangkan wakil adalah Rp1.800.000 sebulan. Jadi kita masih menggunakan dasar yang sama baik dari tahun 2000 hingga saat ini, Pak. Masih menggunakan dasar standar yang sama. Sementara, besaran tunjangan jabatan wali kota sebesar Rp3.780.000 per bulan. Sementara wakil wali kota sebesar Rp3.240.000 per bulan. Nah, selain berbicara terkait dengan PP 59 ya, yang mengatur terkait dengan tadi gaji dan tunjangan jabatan. Nah, khusus untuk tunjangan jabatan, Pak Ari, itu diatur di dalam keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Itu dituangkan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 1 ayat 2 huruf C dan C, di mana tunjangan jabatan kepala daerah kabupaten kota adalah sebesar Rp3.780.000. Sedangkan wakil kepala daerah baik itu kabupaten kota menerima sebesar Rp3.240.000. Jadi artinya baik wali kota Tanjung Pinang maupun bupati lainnya yang berada di lingkungan Kepri dan juga se-Indonesia itu menerima besaran tunjangan jabatan sama, Pak, sebesar Rp3.780.000. Wali kota dan wakil wali kota juga menerima tunjangan lainnya, seperti tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% per anak dari gaji pokok, serta tunjangan beras diberikan sebesar Rp72.000 per orang. Sehingga total gaji bruto seorang wali kota sebesar Rp6.484.000 per bulan, dan wakil wali kota sebesar Rp5.473.000 per bulan. Kita bisa mengilustrasikan berdasarkan tadi PP 59 tahun 2000 dan berdasarkan tadi peraturan tentang gaji pokok pegawai negeri sipil, maka per bulannya seorang wali kota dan wakil wali kota yang berada di lingkungan kota Tanjung Pinang, termasuk juga mungkin bupati ya, yang berada di lingkungan pemerintah daerah itu menerima besaran gaji pokok sebesar Rp2.100.000, Pak. Menerima besaran tunjangan suami atau istri sebesar Rp210.000. Tunjangan anak dengan perhitungan maksimal tadi 2 orang anak itu adalah Rp84.000. Tunjangan jabatan dengan nilai sebesar Rp3.780.000 untuk wali kota. Kemudian tunjangan beras sebesar Rp289.680, sehingga total bruto yang diterima oleh KDA sebesar Rp6.484.568, Pak, yang berlaku bagi seluruh bupati wali kota se-Indonesia, Pak. Nah, sedangkan untuk wakil wali kota atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten kota itu menerima gaji pokok Rp1.800.000, Pak, Rp1.800.000 dengan PP 59 tahun 2000, kemudian menerima tunjangan suami Rp180.000, kemudian menerima tunjangan anak satu orang anak, kebetulan kita Pak Wakil itu satu orang anak sebesar Rp36.000, kemudian tunjangan jabatan sebesar
240.000 berdasarkan tadi Kepres 68 tahun 2001, kemudian tunjangan beras 217.200, sehingga total yang diterima oleh wakil wali kota sebesar 5.473.200 rupiah, Pak. Mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2023 sekarang, karena kita masih menggunakan PP yang sama, Pak. Selain hak keuangan, PP nomor 109 tahun 2000 juga mengatur hak administratif kepala daerah. Di antaranya biaya sarpras berupa rumah jabatan dan kendaraan dinas, serta biaya operasional. Data laporan harta kekayaan penyelenggara negara menunjukkan harta kepala daerah di Provinsi Kepri. Misalnya saja Muhammad Rudi, dari LHKPN 2021, Wali Kota Batam itu memiliki total kekayaan sebanyak 48,7 miliar rupiah. Sementara Ansar Ahmad, dari LHKPN 2021, Gubernur Kepri itu memiliki total kekayaan sebanyak 4,5 miliar rupiah. Robi Kurniawan, dari LHKPN 2021, Bupati Bintan itu memiliki total kekayaan sebanyak 6,3 miliar rupiah. Rahma, dari LHKPN 2021, Wali Kota Tanjung Pinang itu memiliki total kekayaan sebanyak 5,9 miliar rupiah. Wan Siswandi, dari LHKPN 2022, Bupati Natuna itu memiliki total kekayaan sebanyak 4,7 miliar rupiah. Muhammad Nizar, dari LHKPN 2022, Bupati Lingga itu memiliki total kekayaan sebanyak 3,2 miliar rupiah. Aunur Rafiq, dari LHKPN 2021, Bupati Karimun itu memiliki total kekayaan sebanyak 2,9 miliar rupiah. Abdul Haris, dari LHKPN 2022, Bupati Anambas itu memiliki total kekayaan sebanyak 3,8 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menilai, gaji serta tunjangan kepala daerah memang terbilang besar apabila dilihat dari jumlahnya. Kendati demikian, hal itu memang terbilang wajar, mengingat setiap kepala daerah memiliki operasional yang cukup banyak. Jika dijumlahkan, gaji dan tunjangan kepala daerah per bulannya mencapai ratusan juta rupiah. Yang jelas itu masuk dalam ranah kami melihat karena memang masyarakat ada yang protes itu. Tetapi tentunya mereka diberikan seperti itu supaya tidak ada korupsi. Karena kalau mereka kecil bahaya juga itu. Ya, efeknya akan lain. Makanya kami akan mencoba mengevaluasi lah. Tapi tentunya anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan pendapatan. Nah sekarang yang penting pendapatannya aja. Pendapatan Kepri ini kabupaten kota provinsi lebih besar, anggaran berapa tak masalah kan begitu. Masalahnya sekarang pendapatannya kecil ya, anggaran itu besar ya jadinya defisit kan defisit. Kalau gajinya kecil memang 6 juta belum potong pajak seperti itu, tapi tunjangan-tunjangan yang lain itu yang bikin besar. Terutama kalau kepala daerah ya tadi makan minum memang besar karena banyak tamu yang tak terduga. Dan disitulah kunci temuan-temuan yang biasanya ada. Pengamat politik dan pemerintahan Stisipol Raja Haji, Endri Senopaka menilai, gaji dan tunjangan kepala daerah sudah diatur melalui mekanisme persetujuan DPRD dan evaluasi. Ya, gaji serta tunjangan-tunjangan ataupun insentif ya yang diterima oleh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, semuanya kan sudah ada mekanisme dan ketentuannya. Dan itu pun juga melalui sebuah rangkaian proses, diantaranya adalah persetujuan dari DPRD masing-masing gitu kan, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Dan juga melalui sebuah rangkaian proses evaluasi, kalau tidak salah kan begitu, bahwa kalau di tingkat kabupaten kota maka evaluasinya oleh provinsi, lalu kemudian kalau provinsi ada di tingkat pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Sehingga memang tentunya kalau bicara gaji, ketentuannya kan semuanya sama nih di seluruh provinsi ataupun seluruh kabupaten kota. Yang namanya gaji kepala daerah itu besarnya sama. Kalau tidak salah ya tidak sampai di bawah 10 juta lah
Rata-rata kan seperti itu. Nah, yang membedakan kan di masing-masing daerah adalah besaran dari tunjangan yang mereka terima. Karena apa? Karena masing-masing daerah tentu punya kapasitas kemampuan keuangan daerahnya yang berbeda-beda. Ada daerah yang mungkin punya potensi pendapatan asli daerahnya besar, atau kemudian daerah yang mungkin letak geografis ataupun kondisi geografisnya mungkin atau luas wilayahnya sangat besar sekali, sehingga memang akhirnya APBD mereka juga besar gitu kan. Nah, jadi semuanya berbeda-beda, tidak sama. Nah, tapi tentunya semuanya juga sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Iya. Ia menilai kondisi geografis di tiap daerah berbeda. Untuk itu dibutuhkan gerak operasional kepala daerah, disesuaikan dengan keadaan geografis. Ya, yang pasti berarti setiap gerak langkah dari seorang pejabat kepala daerah atau pejabat daerah tentunya ya, semuanya kan sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, dalam arti tadi fasilitas operasional untuk kemudian bagaimana dia bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan atau bertemu dengan masyarakat, semuanya disiapkan oleh anggaran pemerintah tentunya. Nah, cuman kan persoalannya semuanya ada mekanisme, ada ketentuan pertanggungjawaban dan lain sebagainya, tidak bisa sewenang-wenang digunakan begitu saja. Tapi paling tidak dengan telah disediakannya fasilitas-fasilitas bagi seorang pejabat kepala daerah, tentunya ini akan memberikan dukungan kepada setiap kepala daerah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya yang tentunya secara maksimal gitu kan. Nah, yang jadi persoalan adalah kondisi geografis dari satu daerah itu kan berbeda-beda gitu. Kalau di kota Tanjung Pinang atau kota Batam tentu kan tingkat resiko ataupun cakupan wilayahnya masih bisa ditempuh dengan perjalanan darat misalnya. Tapi kalau kita bicara tentang Provinsi Kepulauan Riau dengan 7 kabupaten kota yang kemudian luasan wilayahnya 98% itu lautan, maka otomatis kan gerak operasional kepala daerah harusnya lebih mengarah kepada disesuaikan dengan keadaan geografis. Mungkin ya perjalanan laut jauh lebih banyak gitu kan. Nah, apalagi tadi kalau mau menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau, maka mau tidak mau memang operasional bagi seorang kepala daerah ya harus disesuaikan, yang tentunya juga tidak sedikit kalau kita lihat gitu ya kondisinya, dan biayanya juga cukup luar biasa besar gitu. Henry menambahkan, persepsi masyarakat berbeda-beda dalam menyikapi besaran gaji dan tunjangan kepala daerah. Namun ia menilai, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh kepala daerah relatif tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan banyak pihak. Masyarakat tentu punya pandangan yang sangat berbeda-beda gitu ya, tergantung pada latar belakang dari masing-masing. Dan persepsi masyarakat kalau mendengar besaran tunjangan ataupun gaji yang diterima tentu juga macam-macam juga yang menyikapinya. Ada yang menganggap bahwa wah, besar sekali tunjangan yang diterima oleh seorang kepala daerah misalnya dibandingkan dengan yang diterima oleh masyarakat biasa misalnya. Walaupun secara sisi gajinya kecil gitu kan. Tapi kalau tunjangan mungkin dilihat dari sisi angkanya kesannya mungkin akan terlihat besar. Tapi ketika bicara bagaimana operasional yang harus dikeluarkan oleh seorang kepala daerah, tentunya mungkin ini bisa jadi relatif tidak cukup gitu kan, karena dengan sistem demokrasi yang hari ini, bagaimana seorang kepala daerah itu dipilih, maka otomatis banyak pihak yang harus diakomodir oleh seorang kepala daerah yang kemungkinan tidak bisa diakomodir oleh APBD. Ya kan, jadi tidak semua hal yang urusannya operasional seorang kepala daerah yang berhubungan dengan masyarakat bisa dipenuhi oleh APBD. Mau tidak mau akan tergerus apa yang diterima oleh seorang kepala daerah itu. Nah, jadi memang masyarakat mungkin bisa melihat itu menjadi relatif besar, atau melihat fasilitas yang diterima baik tunjangan perumahan, kemudian tunjangan kesehatan, lalu kemudian tunjangan transportasinya misalnya, atau kendaraan dinasnya, apalagi jenis kendaraan misalnya yang dilihat. Nah, masyarakat mungkin melihat, oh ini kehidupan mereka mewah sekali ditanggung, padahal memang bukan saja kemauan masing-masing kepala daerah, tapi memang sudah diatur mekanisme bagaimana besaran ya, standar yang bisa diberikan kepada seorang kepala daerah, misalnya ukuran jenis mobilnya, besaran rumah misalnya kan, atau lain sebagainya gitu kan. Makanya idealnya seorang kepala daerah itu ya memang menempati rumah dinas, supaya segala operasionalnya keluar ke rumah dinas, dan otomatis itu memang tidak lari ke kepentingan pribadi daripada kepala dinas, kepala daerah tentunya ya.